Bapak Lili Kurniawan juga mohon perkenan Bapak untuk bisa memberikan arahannya. Waktunya sekitar 10 menit Bapak, mohon izin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Pak Sugeng, dan juga di sini hadir para narasumber, rekan-rekan saya, Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan, Pak Kunta, juga Ibu Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti, Ibu Suharti, dan Sekjen Kementerian Sosial Pak Hari Hikmat yang hadir secara daring, serta Pak Krisna dari Kementerian PUPR. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan SPM sub urusan kebencanaan. Mungkin bisa dibantu dengan slide. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Negara kita adalah negara yang rawan bencana dan hampir setiap tahun bencana di Indonesia meningkat. Ini yang kemudian di beberapa tahun di masa-masa yang lalu bencana ini dapat mengganggu pembangunan yang ada di daerah maupun pembangunan nasional. Maka setelah tsunami di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2004, kemudian pemerintah pada tahun dan DPR pada tahun 2007 kemudian mengeluarkan undang-undang tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang 24 tahun 2007. Dan setahun setelah itu lahirlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang tentang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, khususnya pasal 5, ini mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah ini menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang dimaksud pemerintah di sini adalah Presiden Republik Indonesia, yang kemudian membentuk namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan di daerah atau pemerintah daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, wali kota yang kemudian membentuk Badan Penanggulangan Bencana daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ini adalah bentuk-bentuk fungsi untuk perlindungan pada masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan mengenai bagaimana kemudian bencana ini terjadinya ada di daerah, ya. Bencananya terjadinya di daerah. Dan kita semua sudah memetakan sebenarnya ancaman-ancaman bencana atau peta rawan bencana, bahkan peta risiko bencana kita sudah punya. Ada 12 ancaman bencana yang ada di Indonesia. Mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan sebagainya. Hampir dikatakan tidak ada satupun kabupaten kota yang betul-betul bebas dari ancaman bencana. Sehingga dengan keluarnya SPM mengenai sub urusan penanggulangan bencana, ini kami sangat berterima kasih pada Kementerian Dalam Negeri. Dan kita bisa melakukan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian menjalankan SPM ini, mengimplementasikan SPM ini tentu dengan dukungan-dukungan dari dua pihak. Kami di BNPB mendukung secara teknis dan secara administratif dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini yang kemudian kita lakukan. Mari kita lihat SPM untuk dalam lingkup sub urusan kebencanaan. Mungkin bisa langsung di slide nomor 5. Bapak Ibu sekalian, ada 12 aktivitas yang kita lihat dalam SPM sub urusan penanggulangan bencana. Yang pertama tentu saja adalah layanan informasi daerah rawan bencana. Ini ada 2 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyusun ya peta risiko bencana. Kemudian yang kedua setelah disusun harus segera disosialisasikan, dikomunikasikan
diedukasi masyarakat agar mereka memahami rumah mereka ada di daerah rawan bencana apa, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah layanan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan. Ini ada 6 kegiatan yang harus dilakukan di kabupaten kota. Yang pertama adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, kemudian penyusunan rencana kontingensi, kemudian juga yang ketiga adalah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Yang keempat adalah gladi tentang kesiapsiagaan. Yang kelima terkait dengan pengendalian operasi. Dan yang ketujuh adalah penyediaan peralatan keselamatan dan kesiapsiagaan bencana. Jadi Bapak Ibu sekalian, fokus kita dalam penanggulangan bencana tentu bukan hanya menunggu bencana terjadi, tapi sebelum bencana terjadi kita harus melakukan sesuatu. Itulah yang tadi kami bacakan, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sampai dengan peringatan dini. Lalu apa yang dilakukan yang menjadi SPM pada saat situasi terjadi bencana? Ini ada 4 aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan respon cepat. Ya. Yang kedua terkait dengan darurat bencana maupun wabah penyakit. Kemudian membentuk namanya sistem komando penanganan darurat bencana. Dan yang keempat adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi bagi korban. Dan ini BNPB menyiapkan NSPK, ya. Jadi pedoman, ya, aturan-aturan, kebijakan sampai juklak juknisnya disiapkan oleh BNPB. Kemudian BNPB juga menyiapkan semacam desk untuk SPM ini atau tim sekretariat. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, tidak paham mengenai NSPK itu, bisa langsung menghubungi tim sekretariat kami. Dan yang ketiga, kami bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri sedang membangun bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi. Sehingga kita semua nanti bisa menjalankan ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu SPM ini dijalankan di level kabupaten kota. Dengan demikian, kami merasa bahwa SPM ini harus wajib dilakukan. Karena selama ini banyak sekali kabupaten kota yang belum sebenarnya melaksanakan SPM ini dengan mandiri, masih menggantungkan dana dari pusat, masih meminta dukungan-dukungan dari pusat. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sesdirjen tadi pada saat pembukaan, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ini DAU ini akan membiayai SPM itu sendiri. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Sekda, ya, baik provinsi, kabupaten, kota, mohon bantuannya untuk mendorong di daerah masing-masing untuk sekali lagi mengalokasikan anggarannya, memasukkan tadi Pak Kepala BPSDM sudah sampaikan, memasukkan dalam RPJMD yang ujungnya harus masuk dalam Renstra. Kemudian juga memasukkan dalam Renja untuk pemerintah daerah, yang ujungnya adalah APBD, harus ada di sana. Dan yang paling penting adalah dilaksanakan. Ini bagian-bagian penting, jadi kami akan melihat nanti apabila dalam suatu pemerintah daerah terkena bencana, kita juga harus melihat apakah pemerintah daerah itu juga sudah melaksanakan SPM ini atau tidak. Tentu dukungan-dukungan dari BNPB terkait dengan pasca bencana ini akan kita lakukan. Saya kira secara singkat itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan capaian SPM untuk bidang PUPR, tentunya ada hal yang perlu kita perhatikan. Menurut kami ada 2 hal penting ya yang menjadi penyebab kira-kira mungkin ada penyebab yang lain ya. Kenapa capaian SPM untuk bidang PUPR ini rendah?
Yang pertama adalah hasil dari kajian teman-teman kita di Direktorat Pengembangan Daerah Bappenas yang menyatakan bahwa pemahaman pemerintah daerah terhadap penerapan SPM ini masih rendah. Hanya di sekitar angka 51%. Ya, artinya ini menjadi catatan buat kita semua, terutama di kami, agar bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi, lebih detail lagi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana menerapkan SPM ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kemendagri yang telah memfasilitasi, yang salah satunya hari ini nanti kita akan coba sampaikan kira-kira SPM di bidang PUPR itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kenapa capaian untuk bidang PUPR kemarin rendah dari hasil kajian dan juga survei yang dilakukan oleh Kemendagri. Yang kedua adalah bahwa kita tahu tahun 2020, tahun 2021 kita digempur habis-habisan oleh pandemi. Nah, salah satunya adalah kita melakukan refocusing terhadap kegiatan-kegiatan dalam hal pemenuhan SPM tersebut di bidang PUPR yang digeser untuk bidang kesehatan. Jadi tadi kalau dinyatakan untuk bidang kesehatan meningkat, nah itu salah satunya dari situ ya Pak ya. Karena terlihat secara signifikan terjadi penurunan untuk bidang penurunan capaian SPM untuk bidang PUPR. Nah, digeser untuk bidang kesehatan. Tapi ini bukan alasan-alasan yang lain, tapi kembali lagi untuk mencapai itu semua yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang bahwa kita harus komit terhadap apa yang sudah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai dengan kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang penerapan SPM ini kalau untuk di bidang PUPR. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Badan bahwa turunan dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu mengatur diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Nah, ini untuk yang di Kemendagri keluar nomor 100 tahun 2018. Sama-sama di tahun 2018, Kementerian PUPR juga mengeluarkan standar teknis SPM PUPR. Jadi ini bareng keluarnya. Nah, untuk tahun 2021 ini, Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM yang dikeluarkan oleh Kemendagri sudah mengakomodir SPM standar teknis yang sudah ada di dalam SPM PUPR. Jadi ini terima kasih kemarin pada saat penyusunan kita sudah sama-sama menggodok ini semua sehingga diakomodir di dalam Permendagri nomor 59 yang kita harapkan ke depan ini akan menjadi akan sinkron sehingga Bapak Ibu semua di pemerintah daerah dapat menerapkan SPM dengan lebih baik. Dalam SPM bidang PUPR ini ada dua bidang utama ya. Bidang pertama adalah bidang pekerjaan umum dan yang kedua adalah bidang perumahan rakyat. Di mana bidang pekerjaan umum terbagi menjadi dua layanan penting yaitu air minum dan layanan air minum limbah. Sementara untuk bidang perumahan rakyat ini ada layanan untuk rumah bencana dan rumah relokasi. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam SPM PUPR itu mengatur tentang jenis, mutu, dan siapa yang menjadi penerima SPM tersebut. Dan ini terbagi dalam beberapa layanan tadi, ada 4 layanan. Nah, masing-masing mungkin bisa ditayangkan langsung untuk yang bidang air minum. Ini ada di tingkat provinsi dan kabupaten, kita bagi menjadi 2.
di mana untuk provinsi penerimanya itu adalah off-taker, karena dia ada lintas kabupaten. Jadi off-takernya siapa? PDAM, karena PDAM pun juga tidak hanya melayani satu kabupaten atau satu kota, kadang-kadang melayani 2 atau lebih. Jadi itu akan menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi untuk diukurnya. Kemudian untuk sampai level kabupaten dan kota, ini akan mengukur sampai kepada tingkat rumah tangga, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili di daerah rawan air. Kemudian untuk bidang air limbah, ini juga sama. Nah, ini terbagi menjadi 2 yang penting. Siapa penerimanya? Untuk di wilayah perdesaan, di mana kepadatan penduduk wilayah terbangunnya kurang dari 25 jiwa per hektar. Nah, itu jenis layanannya hanya sampai pada akses dasarnya saja, yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik setempat. Kualitasnya macam-macam, ya, bisa cubluk atau tangki septik. Jadi kita sudah sampai rinci detail seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang pedesaan dengan wilayah terbangun lebih dari 25 jiwa per hektar, ini dengan jenisnya adalah sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan juga yang terpusat. Nah, ini standar kualitasnya juga berbeda di sini. Ya. Kemudian untuk rumah bidang layanan rumah bencana. Rumah bencana di sini ada beberapa jenis, dari mulai rehabilitasi, pembangunan kembali, relokasi, bantuan rumah sewa. Ini tadi terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sestama BNPB, bagaimana layanan yang harus kita siapkan kepada masyarakat terkait dengan apabila terjadi bencana pada suatu kawasan. Jadi di sini sudah diatur juga apa saja yang harus dilakukan, dan penerimanya siapa saja, dan kualitasnya sampai pada titik apa saja. Kemudian yang layanan terakhir itu adalah rumah karena relokasi. Relokasi di sini diartikan sebagai suatu kawasan yang secara teknis dia tidak memenuhi syarat. Misalnya dia berada di sempadan dan dia harus direlokasi. Nah, ini ada standar-standar teknisnya yang harus dipenuhi sehingga layanan-layanan kepada masyarakat dapat terjaga. Kemudian bagaimana penerapan SPM PUPR, ya. Ini ada satu proses, mulai dari pengumpulan, kemudian perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana sampai kepada pelaksanaan pemenuhannya. Apa saja yang dilakukan pada tahap pengumpulan data untuk di layanan air minum? Jadi tentunya data-data ini yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu semua dan dapat dilakukan perhitungan setelah itu, dan dapat diukur juga kebutuhannya dan bentuk layanannya akan menjadi seperti apa. Ya, perhitungan pemenuhannya itu juga ada, bagaimana menghitung capaiannya dan sebagainya. Sehingga nanti tidak ada distorsi ataupun pemahaman yang berbeda dalam bagaimana mengukur capaian dari SPM ini. Demikian juga untuk yang air limbah, rumah bencana, dan juga yang rumah relokasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, terkait dengan pelaporan. Ya, seringkali hal ini juga menjadi persoalan. Kementerian PUPR sudah membuat sebuah aplikasi yang nanti ke depan aplikasi ini kita akan sinkronkan, integrasikan dengan aplikasi yang dikembangkan di Kemendagri. Di kami ada sicalmers.pu.go.id, nanti Bapak bisa download di situ. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyampaikan data-data, menyampaikan laporan-laporan dari yang sudah dilaksanakan dalam penerapan SPM di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi
PR kami dalam hal pelaporan. Seringkali pelaporan ini dianggap remeh, dianggap sepele. Padahal ini akan menjadi dasar bagi kita, bagi kami untuk bisa merumuskan dan juga membuat kebijakan baru ke depan. Ya, ini harus menjadi catatan buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan kami di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah ini mendapat amanah juga untuk mengampu masalah dana alokasi khusus. Kalau tadi disampaikan bahwa ini menjadi prioritas nasional, ini sesuai dengan definisi dari DAK itu sendiri. Di dalam definisi di dalam Perpres 7/2022 ya, definisi dari DAK di bagian akhir itu ada kata-kata dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, ini kami akan dorong kepada Bappenas agar memasukkan ini ya, pencapaian SPM, ya, penerapan SPM ini sebagai tema ya, sehingga baik DAK reguler ataupun DAK penugasan nanti juga akan mengarah kepada itu. Sehingga alasan yang kedua tadi yang terkait dengan alokasi dapat sama-sama kita atasi. Meskipun DAK, dana transfer daerah tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sekjen gitu ya. Ini mungkin besarannya tidak akan bisa mencukupi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah bisa membuat prioritas program dalam pemenuhan SPM melalui anggaran yang ada di dalam DAK. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Krisno Yuwono selaku Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR yang sudah menyampaikan pemaparannya. Baik, mohon maaf karena ada hal teknis. Terima kasih kepada Dirjen Bangga Kemendagri yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Yang saya hormati Pak Dirjen, para sekretaris Sekjen yang sudah hadir dan memaparkan materinya masing-masing. Saya dari Kementerian Sosial untuk mencoba juga share atas kebijakan SPM di bidang sosial. Jadi satu hal yang mungkin perlu kita pahami bahwa situasi untuk masalah sosial ini sebetulnya kondisinya cukup memprihatinkan. Tercatat misalkan paling tidak ada anak terlantar sekitar 4 juta, ada korban nafsa 4,4 juta, disabilitas 22,9 juta, lansia 3,8, guna sosial dan korban perdagangan orang 1,1 juta. Ini yang dalam ruang lingkup yang dimasukkan di dalam SPM. Belum termasuk yang keluarga miskin, sudah tentu ini pun menjadi perhatian, dan keluarga fakir miskin atau keluarga yang sangat miskin yang dimana saat ini pemerintah sedang fokus untuk menangani masalah kemiskinan ekstrim. Tapi terkait dengan SPM, kalau memperhatikan Undang-Undang 23 tahun 2014 untuk pembagian kewenangan urusan bidang sosial, memang sedemikian rupa heavy-nya lebih pada rehabilitasi sosial dan penanganan bencana. Sudah tentu ini akan menjadi bagian pertimbangan kami yang saat ini sedang menyiapkan naskah akademis untuk melakukan revisi terhadap Permensus nomor 9 tahun 2018. Karena di dalam SPM dimaksud, paling tidak selayaknya inline juga dengan restrukturisasi SOTK Kementerian Sosial berdasarkan Perpres 110 tahun 2021 yang memberikan mandat kepada Kementerian Sosial untuk menangani masalah kemiskinan, kelompok rentan, dan juga orang tidak mampu. Itulah yang menjadi tujuan atau goals yang harus dicapai oleh Kementerian Sosial yang bisa di breakdown ke dalam sebuah strategi yang mencakup pada rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Nah, inilah yang akan menjadi pertimbangan kami untuk merekonstruksi ulang SPM, baik pada level pusat
provinsi maupun kabupaten kota. Kalaulah sekarang ini sudah berlangsung, memang sedemikian rupa konstruksinya masih pada masa ya sebelum 2020-an tuh orientasi kementerian masih dikotomis, ada rehabilitasi sosial di dalam panti dan ada rehabilitasi sosial di luar panti. Kemudian juga direkonstruksi juga kalau pemerintah daerah itu pelayanan sosial dasar, sementara pemerintah pusat pelayanan sosial lanjutan. Ini sebetulnya dalam prakteknya mempersulit pelaksanaan fungsi baik dari kementerian maupun provinsi dan kabupaten kota. Itu merupakan hasil evaluasi yang kami lakukan yang memang sedemikian rupa harus disesuaikan kembali lah, direvisi secara menyeluruh, termasuk juga coverage yang selayaknya menjadi tanggung jawab atau menjadi kewenangan urusan bidang sosial, tidak hanya terbatas pada anak, disabilitas, lansia, dan gelandangan komis, tetapi juga ada kelompok-kelompok lain yang juga perlu menjadi perhatian atau penanganan oleh pemerintah daerah. Jadi hal seperti itu kami ingin menyampaikan bahwa hasil evaluasi yang ada akan membuat nanti revisi SPM secara menyeluruh. Untuk pertimbangan yang utama, mengingat bahwa karena di dalam Perpres itu Kementerian Sosial punya tugas untuk mengentaskan kemiskinan kelompok rentan dan juga orang yang tidak mampu, maka goals yang harus dicapai sebagai impact indikator dari program Kementerian Sosial itu harus mengarah kepada kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan. Diikuti dengan peningkatan taraf kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan. Nah, ini sudah tentu harus menjadi visi bersama antara pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk juga di dalam outcome indikator. Nanti ada beberapa contoh yang kami jelaskan, dan salah satu misalkan yang telah diperbarui di Permensos nomor 7 tahun 2021 untuk rehabilitasi sosial itu sendiri yang sekarang diatur di SPM sudah sangat berbeda jauh karena kami melakukan rekonstruksi bukan pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan, tapi kami lebih melihat dari direct service maupun indirect service. Sebetulnya kerangka berpikir ini sesuatu hal yang secara internasional juga sudah berlaku, artinya ada sistem mikro, meso, dan makro. Kalau disederhanakan menjadi pelayanan langsung lebih mikro, sementara pelayanan tidak langsung itu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya kebijakan. Nah, pelayanan langsung inilah yang seharusnya bisa berperan secara maksimal dari pemerintah daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten, misalkan untuk dukungan pemenuhan hidup yang layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak, memberikan family support atau dukungan keluarga pada kelompok-kelompok keluarga yang miskin maupun yang rentan, memberikan terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual bagi bagi para penyandang masalah yang mengalami masalah-masalah sosial psikologis, memberikan pelatihan vokasional dan atau pembinaan kewirausahaan, dan juga memberikan bantuan sosial dan asistensi sosial serta memperkuat atau memberikan dukungan aksesibilitas. Nah, ini yang selama ini kami akan menempatkan posisi strategis untuk pelayanan langsung, itu pusatnya ada di balai atau di sentra rehabilitasi sosial yang ada di sejumlah provinsi, sejumlah kabupaten. Tapi ke depan sudah tentu ini tidak hanya terpusat di sentra-sentra di level provinsi, tetapi harus bisa dikembangkan di setiap provinsi untuk juga mempunyai pusat-pusat layanan bagi masyarakat yang memang miskin, rentan, dan tidak mampu. Dan juga pola berpikir panti non-panti itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Jadi dalam revisi Permensos nomor 18 tentang tunjuk teknis dalam SPM, itu akan direkonstruksi bukan hanya panti non-panti, tetapi ada layanan yang berbasis keluarga, family based care, kemudian community based care berbasis komunitas, dan juga residential care atau berbasis residensial. Nah, ini yang membedakan dengan pola SPM yang sudah berlaku saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa membagi, kalau berbasis panti itu provinsi, berbasis kabupaten kota itu kabupaten, berbasis non-panti itu kabupaten kota. Ini sangat confused, dan dari hasil kajian yang telah dilakukan dalam kepemimpinan Ibu Risma,
Ini sudah tentu tidak membuat pemerintah daerah juga untuk melakukan hal-hal yang lebih serius dalam menangani para penyandang masalah sosial, misalkan seperti ada gelandangan pengemis, misalnya. Oh, itu luar panti, itu urusan kabupaten kota. Berarti provinsi nggak bisa nangani. Kalau begitu apalagi pusat. Kalau itu luar panti ya udah, berarti kabupaten kota nanti pusat harus berpikir setelah ditangani oleh kabupaten kota baru ditangani oleh pusat. Nah, ini yang jadi masalah sebetulnya. Dan kami sudah bahas juga dengan Kementerian Keuangan, dengan Ditjen Anggaran, bahwa hal seperti ini yang mempersulit konstruksi dalam pemberian layanan minimal kepada masyarakat. Tapi kalau kita konstruksi ulang berbasis keluarga, komunitas, dan residensial, nanti akan ada diferensiasi peran berdasarkan bobot masalah. Jadi ada pembobotan dari masing-masing masalah yang akan dibagi habis untuk pusat, provinsi, dan kabupaten kota, tetapi pada intinya bentuk layanan harus komplementaritas antara keluarga, komunitas, dan residensial, ada saling sinergi, dan juga sustain dalam penanganan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Permenkes 7 itu standar pelayanannya atau bisnis prosesnya sudah tergambar. Tinggal kami nanti membuat semacam rekonstruksi ulang untuk diferensiasi peran antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan logical framework untuk layanan tersebut juga sudah sedemikian rupa disusun, sehingga orientasi pemerintah daerah diharapkan juga tidak hanya orientasi kepada output, jumlah yang ditangani, tetapi sampai kepada manfaat dari penanganan tersebut. Termasuk impact-nya kepada kontribusi kepada penanganan atau penurunan angka kemiskinan. Saya kira ini menjadi sasaran bersama, siapa yang tidak akan mengejar agar kabupaten itu bisa menurunkan angka kemiskinan. Apalagi sekarang pemerintah pusat sangat fokus untuk memastikan penanganan kemiskinan ekstrim itu betul-betul bisa tertangani dengan serius. Dan kalaupun dengan kondisi sekarang, memang jumlah yang disasar dari mulai lansia, disabilitas, anak, dan sebagainya yang bersumber dari APBN itu tidaklah terlalu besar sebetulnya. Kalaulah ada sekitar 250 penerima manfaat, 250 ribu penerima manfaat, kalau dibandingkan dengan sebanyak 36,2 juta ya yang diduga mengalami masalah sosial, itu nggak sampai 1%, hanya 0,07% yang tercover oleh layanan rehabilitasi sosial untuk sasaran-sasaran yang saat ini tertuang di dalam SPM. Walaupun demikian, pusat sudah mulai mengkonstruksi, tidak hanya berhenti di output, tapi sampai ke outcome. Jadi kalau yang disentuh, berapa yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, keluarganya apakah dia punya penghasilan, dapat mempunyai penghasilan sendiri, memiliki mobilitas lebih baik, dan juga mampu mengasuh atau merawat. Ini outcome indikator. Ini contoh-contoh bagaimana Pemda mungkin tidak terlalu serius menangani orang-orang yang termarginal seperti ini. Ada seseorang bernama Sarwo Temon ya di Bengkulu yang tinggal di gubuk, sangat tidak layak huni kalau hujan bocor dan tidak punya MCK seperti yang ada di gambar di bawah. Ya, dengan seperti ini harusnya kan kalau kita bicara pelayanan sosial dasar, ini urusan Kabupaten Pemda, tapi arahan Bu Menteri tidak demikian. Nah, selama kita punya kemampuan untuk menjangkau, ya kita lakukan apapun yang perlu untuk masyarakat. Sehingga ketika kita turun, barulah pemerintah daerah ikut juga mendukung atas upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni misalkan. Memberikan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Yang seharusnya sebetulnya kalau bicara SPM yang terdahulu, ini layanan dasar. Pusat akan turun kalau sudah misalkan ada pemberdayaan, ada penanganan rumah, mungkin melalui berbagai kegiatan kewirausahaan. Saya kira pola seperti itu menjadi tidak relevan. Sekarang beberapa kasus yang terjadi yang setiap hari dilaporkan ke Kementerian Sosial, kita akan berusaha keras untuk menangani sambil jalan untuk membangun kesadaran bersama dengan pemerintah kabupaten kota agar benar-benar seriuslah menangani orang-orang yang termarginal ini, yang miskin ekstrim, yang sulit mereka hidup, makan sehari aja susah, termasuk juga orang-orang yang mengalami masalah psikososial seperti mengalami gangguan jiwa. Ini banyak sekali yang dipasung dan tidak direspon apapun oleh Pemda dan menjadi isu internasional. Karena itu balai-balai karena sekarang sudah multifungsi, jadi seperti Margo Laraspaty, walaupun fungsinya utama menangani ODGJ, tetapi sekarang juga Margo Laraspaty bisa menangani masalah sosial apapun. Jadi 41 UPT Kemensos sudah diberikan kewenangan multifungsi layanan. Ini untuk memperkuat agar di daerah terbangun sebuah kesadaran baru untuk
sama-sama mari kita menyelesaikan masalah sosial, walaupun nanti pembagian fungsi dan sebagainya masih berproses di SPM yang diperbarui, tetapi paling tidak perlu ada kesadaran baru lah. Yang seperti ini tidak menunggu dari pusat, tapi daerah pun bisa ikut mengatasi seperti masalah pembebasan pasung. Sekitar 700 orang ODGJ selama 2 tahun terakhir berhasil kita bebaskan, dan selama ini bertahun-tahun mereka dipasung tanpa ada sentuhan apapun dari pemerintah daerah. Dari dinas sosial pun sepertinya mengalami kesulitan dan hand up, angkat tangan terhadap persoalan. Sehingga apa yang dituangkan di atas kertas bahwa ini sesuatu hal yang perlu ditangani oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi, sebetulnya ya capaian 100% karena indikatornya juga sangat mudah untuk dicapai. Nanti kelak kalau sudah diorientasi ulang akan terjadi satu kondisi yang lebih objektif. Ya, dan kegiatan-kegiatan yang disusun pun akan sedemikian rupa nanti akan direkonstruksi berdasarkan kebutuhan real di lapangan, tidak berbagi dasar dan lanjutan, tetapi berbagi berdasarkan bobot permasalahan. Bahwa masalah itu ada di hadapan mata, di lingkungan kabupaten kota, ya selayaknya itu ditangani terlebih dahulu oleh kabupaten kota. Sambil nanti diikutkan juga provinsi dengan fungsi yang mungkin berbeda, dan pusat pun akan turun menyertai kegiatan tersebut. Dan kalau ternyata kabupaten tidak mampu menangani, ya kita bisa melakukan satu upaya intervensi langsung. Tidak berarti terhambat oleh SPM karena dasar itu urusan Pemda. Sehingga terjadilah perdebatan panjang di DJA akibat dari SPM dasar dan lanjutan. Tapi ini introspeksi dan ini koreksi ke dalam, dan kami juga sudah mengingatkan para pejabat terdahulu yang bersikukuh bahwa membagi peran dasar dan lanjutan sekarang sudah berubah dengan Permenkes nomor 7, bukan lagi seperti itu, tapi harus komplementaritas antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena pusat sendiri pun kemampuan menjangkau secara langsung juga terbatas, walaupun sudah melibatkan UPT misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga langkah lebih lanjut kami akan merevisi Permenkes nomor 9 tentang standar teknis dalam SPM, dan sudah tentu kami akan juga melihat beberapa pasal yang memang dalam Permendagri 59 masih merujuk pada SPM lama. Jadi mohon maaf pada Kementerian Dalam Negeri, pengertian mengenai dasar lanjutan panti dan non-panti itu akan kami revisi dan akan kami usulkan juga atas bukan berarti kami menolak launching hari ini. Hari ini launching sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah kesadaran baru di dalam tata kelola dan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah. Namun demikian dari Kementerian Sosial ada beberapa catatan yang kami akan konsultasikan lebih lanjut atas substansi dari Permendagri yang masih merujuk pada SPM yang terdahulu. Saya kira itu dari Kementerian Sosial. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesungguhan, keseriusan, dan juga kesempatan saya walaupun tidak hadir karena jam 10:15 tadi baru selesai rapim dengan Ibu Menteri. Jadi kalau saya ngejar langsung ke Bidakara takut terlambat, dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir melalui daring. Sekali lagi terima kasih kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Ibu, kami harapkannya kita tidak lanjuti dalam 3 layer yang mohon maaf kami ingatkan terus-menerus. Yang pertama kami ingatkan dan kami mohonkan kepada Bapak Ibu nanti melalui tim koordinasi untuk SPM. Mumpung saat ini sebagian besar daerah, 101 daerah, 7 provinsi dan 94 kabupaten kota sedang menyusun dokumen RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Dan kemudian nanti tahun depan juga akan berlanjut dengan daerah-daerah berikutnya. Mohon masalah SPM ini kita masukkan sebagai prioritas program baik di dalam RPJMD, kemudian di dalam Renstra Perangkat Daerah, kemudian di dalam Renja, termasuk di dalam RKPD. Yang kedua, komitmennya kami harapkan dan dimohonkan, saya pikir sama dengan semua sekjen kementerian lembaga, pembina urusan wajib pelayanan dasar. Komitmen yang kedua adalah kita ikuti dengan penganggarannya. Tadi tidak kurang berbagai regulasi sudah disampaikan, ruang lingkup SPM-nya, indikatornya, itulah yang kemudian harus diikuti dengan kita pastikan masuk di dalam KUA, PPAS, dan di dalam APBD. Baru kemudian komitmen yang ketiga yang kami mohonkan sekali lagi Bapak Ibu, bahwa apa yang sudah direncanakan, dianggarkan, kemudian kita laksanakan.
Dan mohon dengan hormat sekiranya harus ada semacam refocusing, realokasi anggaran untuk SPM, ini betul-betul menjadi yang paling terakhir kalaupun harus dilakukan realokasi. Karena ini sekali lagi terkait dengan layanan dasar, terkait dengan kualitas sumber daya manusia, terkait dengan IPM negara kita untuk daya saing ke depan. Dan dari komitmen yang ketiga ini terutama juga nanti kami harapkan untuk kita lakukan pengendalian secara berkala, kita lakukan pelaporan juga lebih konsisten, terutama per triwulan sehingga kami bisa melihat trennya. Kemudian dari situ juga kita bisa lakukan sejumlah hal yang perlu dilakukan sejumlah penguatan di sana sini. Saya pikir Bapak Ibu melalui 3 langkah itulah insya Allah apa yang sudah dituangkan dalam Permendagri 59 tahun 2021 akan dapat terlaksana secara optimal. Target kita adalah SPM harus mendekati capaiannya mendekati 100%. Dan kita berharap syukur-syukur bahkan melampaui itu. Ingat bahwa ini adalah standar pelayanan minimal. Harapan kita melayani masyarakat mudah-mudahan kita bisa standar pelayanan yang maksimal, tidak sekedar minimal. Saya pikir itu Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau tidak dibuka sesi tanya jawab, tetapi kami dari tim koordinasi siap untuk memfasilitasi, memediasi bersama dengan Bapak Ibu, terutama kami dari 3 layer. Sisi perencanaan izin kami laporkan Bapak Ibu para sekjen, kami ketika mengevaluasi dokumen Perda tentang RPJMD provinsi, maka kami menjagain, ya, memastikan bahwa SPM itu betul-betul prioritas. Kemudian ketika kami nanti mengevaluasi dokumen Raperda APBD provinsi, maka kita pastikan juga bahwa SPM ini terlaksana. Dan nanti pada sisi pengawasan internal, ini juga kita akan memastikan menjadi prioritas pengawasan. Saya pikir itu sekali lagi terima kasih yang luar biasa. Kita berikan aplaus kepada para narasumber, kepada para sekjen yang luar biasa, kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta yang sudah dengan setia mengikuti acara ini. Dan saya pikir forum ini sekali lagi forum untuk kita, dari kita, sehingga mungkin tidak perlu kita tutup, tapi kita ini bagian awal untuk kita punya komitmen kuat dalam rangka melaksanakan SPM. Saya pikir demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.